Oke, kembali lagi ke video kali ini bersama saya Ruli Ramadan dan biasa dipanggil juga dengan Ruli. Dan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan analisis Markov dan juga game theory. Nah, di sini udah disiapkan ada dua soal, yaitu yang pertama buat analisis Markov, lalu yang kedua buat game theory. Nah, kalau misalnya kalian udah penasaran, kalau misalnya kalian udah panas, kalau misalnya kalian udah penasaran nih, oke, kita langsung aja ke dalam soal tutorialnya. Nah, di sini udah disiapin nih soal pertama, yaitu di sebuah kota industri ada dua penyedia layanan internet rumah yang paling banyak digunakan, yaitu ada IndiHome dan juga Bisnet. Lalu pada awal tahun 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan Bisnet. Dari hasil evaluasi tahunan, diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut. Sedangkan 10% beralih ke Bisnet. Di sisi lain, oke, kita ulang. Pada awal tahun, 70% pelanggan menggunakan IndiHome dan 30% menggunakan Bisnet. Dan dari hasil evaluasi tahunan, diketahui bahwa 90% pelanggan IndiHome tetap menggunakan layanan tersebut. Sedangkan 10% beralih ke Bisnet. Di sisi lain, 80% pelanggan Bisnet tetap setia. Sementara sisanya berpindah ke IndiHome. Jika jumlah pelanggan internet di kota tersebut dianggap tetap setiap tahun, tentukan perkembangan proporsi pelanggan IndiHome dan Bisnet selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta tentukan kondisi steady state dan interpretasikan. Nah, di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan dua software, yaitu yang pertama ada RStudio. Lalu yang kedua itu menggunakan software POM-QM. Nah, ini kita udah ada di software RStudio terlebih dahulu. Nah, di software RStudio ini, di sini saya sudah siapkan codingannya supaya lebih cepat penjelasan. Nah, di sini kita analisis Markov dulu nih. Kita definisikan vektor awal menggunakan proporsi pengguna saat ini dengan state 0, yaitu 70% dan 30% untuk IndiHome juga Bisnet. Kita run. Setelah itu di sini ada definisikan matriks transisi atau simbol P, yaitu dengan matriks 90% dan 10% dari IndiHome ke IndiHome dan dari IndiHome ke Bisnet. Lalu ada 20% dan 80% dari Bisnet ke IndiHome dari Bisnet ke Bisnet. Dengan by row through artinya perhitungan mulai dari baris through dengan jumlah baris 2. Nah, kita run lagi. Nah, di sini udah ada codingan perhitungan distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Nah, ini dari state 1, state 2, state 3. Artinya ada 3 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada codingan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun dengan tahun dari 0, 1, 2, dan 3, ada Erbin, dan lain sebagainya. Nah, Nah, di sini udah ada nih. Nah, dari tahun pertama yaitu 70% dan 30% penggunanya. Lalu ada tahun ke 0. Tahun pertama ada 69% turun dan bisnet naik 31%. Lalu ada tahun kedua 68% turun lagi dan bisnet naik ke 31%,7. Lalu tahun ketiga ini IndiHome turun lagi ke 67%, lalu bisnet naik ke 32%. Nah, sekarang kita menginstal library untuk operasi matriks. Oh iya, untuk ini kan ada mencari steady state ya. Nah, ini bisa digabungkan aja nih. Nah, karena udah terinstall jadi tidak perlu install lagi. Nah, ini udah keluar nih. IndiHome yaitu 0,666667% dan Bisnet 0,3333%. Salah, sorry.
Di sini 66,7% untuk IndiHome dan bisnis 33,3%. Hasilnya sama nanti dengan POM-QM. Kita akan lihat sekarang di POM-QM. Nah, di sini udah ada ya POM-QM. Nah, nanti kalian tinggal klik Markov Analysis, terus ada variabelnya dua, yaitu IndiHome dan juga BizNet. Setelah itu klik OK. Nah, baru kalian akan muncul seperti ini. Nanti kalian tinggal ganti di sini IndiHome dan juga BizNet. Terus ada number of transition dari 0 jadi 3. Nah, lalu kalian tinggal masukkan aja di sini huruf-huruf angka-angkanya tadi. Baru kita solve. Nah, di sini ending probability dari 0,67 dan 0,32 itu sama dari di sini ending tahun ketiga 0,67 dan 0,32. Lalu kita lihat lagi di sini ada 0,66 dan 0,33 steady state-nya yang tadi. Ini steady state. Nah, sama. Nah, mungkin itu aja dari soal pertama. Kita lanjut ke soal kedua. Ini. Dalam industri pelayanan, dalam industri layanan, kesehatan digital yang berkembang sangat pesat. Ada Medicare Digital dan Sehat Plus yang merupakan dua penyedia layanan yang sedang menentukan nih strategi investasi teknologi apa untuk meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan. Kedua perusahaan tersebut memiliki tiga alternatif strategi, yaitu ada Artificial Intelligence Diagnosis untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis pasien. Lalu yang kedua, ada telemedicine platform untuk memperluas akses layanan kesehatan jarak jauh, serta hybrid health system yang mengombinasikan AI dan telemedicine untuk efisiensi dan fleksibilitas maksimal. Setiap perusahaan akan memiliki satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Dan keuntungan yang diperoleh dalam jutaan rupiah bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang merepresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi-strategi optimal menggunakan pendekatan teori permainan atau game teori seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Oke, karena di sini udah ada tabelnya, kita langsung aja masukkan ke dalam POM-QM-nya. Nah, nanti di sini kalian pencet game teori, nanti baru kalian tambahkan juga jadi 3 variabel. Dan tinggal kalian klik oke, lalu kalian di sini tulis aja ada 3 alternatif tadi kan. Nah, baru baru kalian pindahkan tadi huruf-huruf yang di sini ke dalam sini. Nah, ke dalam sini. Kalau udah, baru kalian solve. Nah, ini hasilnya. Itu ada raw mix 71, 0,71, 0 dan 0,29 dan column mix 0,64, 0 dan 0,3. Dengan value of game to raw 62,6. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari soal pertama dan juga soal kedua dan jawaban-jawabannya, dan itu aja tutorial kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Eits, santai, ini belum selesai. Tadi ada yang kurang, yaitu game theory di codingan RStudio. Nah, di sini kita balik lagi nih. Di sini kita ada codingan game theory. Kita harus install dulu package-nya. Nah, setelah kita install, kita aktifkan package-nya. Kita tunggu sukses. Nah, baru kita aktifkan. Kalau udah aktifkan, kita masukkan lagi nih yang ada di tabel tadi. Kita masukkan ke dalam matriks. Kita run. Nah, ini kita run lagi. Nah, ini udah ada. Nah, sekarang kita cari strategi untuk setiap strategi. Kita cari untuk setiap strategi. Nah, kita
run. Nah, ini untuk hasilnya yaitu ada 50, 12, 7, 50, 94, 92, 85, 85, dan kita sekarang cari saddle point. Nah, hasilnya yaitu tidak ada saddle point, teman-teman. Nah, iya mungkin itu aja tutorial kali ini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe, komen juga, dan juga like. Mungkin itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.